Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Satu keluarga jadi korban penganiayaan, kini pelaku berhasil diringkus. Pelaku penganiayaan satu keluarga di Kampung Rupi, Sukabumi, Bandar Lampung akhirnya berhasil dibekuk oleh aparat kepolisian. Pelaku ST yang diduga orang dengan gangguan jiwa berhasil dibekuk di Jalan Pangeran Tirtayasa, tepatnya di depan Perum Bukit Emas, Sukabumi, Bandar Lampung, sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat pada Senin 15 Agustus 2022. Setelah dibekuk, ST langsung digelandang ke Polresta Bandar Lampung oleh pihak kepolisian. Menurut Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis, kejadian itu berawal dari pelaku ST yang mengaku sedang mencari anaknya. ST mencari anaknya dengan menuju salah satu rumah warga yang menjadi korban tersebut. Kompol Denis menjelaskan, setelah pelaku ST masuk ke rumah keluarga UM, ST seakan melihat pandangan anaknya sedang dipotong-potong oleh keluarga UM. Menurutnya pandangan pelaku tiba-tiba gelap dan dalam penglihatannya terlihat orang-orang tersebut telah memotong-motong anaknya, kemudian pelaku membalasnya dengan senjata tajam. Setelah melakukan pembacokan terhadap korbannya, ST kemudian melarikan diri. Pihak kepolisian bersama warga melakukan pengejaran dan penyisiran ke sejumlah titik hingga akhirnya pelaku ST berhasil dibekuk. Untuk itulah, kata Kompol Denis, pihaknya saat ini tengah melakukan proses penyidikan dengan dugaan pidana pasal 351 ayat 3 KUHP. Peristiwa penganiayaan itu dialami oleh keluarga UM yang berusia 50 tahun bersama 4 anggota keluarganya, yakni FN berusia 30 tahun, MR berusia 28 tahun, SA 21 tahun, dan NP 4 tahun. 3 orang dari 5 korban yang mengalami luka penganiayaan dikabarkan dalam kondisi kritis. 3 orang itu dalam kondisi tak sadarkan diri di Puskesmas Sukabumi, Bandar Lampung. Sementara 2 orang lainnya dalam kondisi sadar dengan luka di bagian lengan dan juga kepala. Berdasarkan keterangan warga setempat, ST melakukan penganiayaan kepada 5 orang tersebut dalam waktu bersamaan. Kejadian tersebut terjadi pada Minggu 14 Agustus 2022 sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berita selanjutnya, 9.277 mahasiswa baru Universitas Lampung ikuti PKKMB 2022 secara hybrid. Universitas Lampung gelar pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB 2022. PKKMB dilaksanakan di Gedung Serbaguna secara hybrid learning selama 4 hari, yakni terhitung dari 15 hingga 19 Agustus 2022. Ketua Pelaksana PKKMB Heriadi mengatakan PKKMB digelar dengan tujuan untuk membimbing mahasiswa baru agar sesuai dengan tata nilai, norma, dan etika yang berlaku di Universitas Lampung. Sehingga mahasiswa diharapkan mampu menciptakan karya dan mampu berinovasi untuk kampus Merdeka Belajar. Menurut Heriandi, PKKMB dilakukan selama 4 hari, yakni 15 hingga 19 Agustus, dengan rincian 2 hari berlangsung di tingkat universitas dan 2 hari di fakultas. Dikatakannya PKKMB tingkat universitas akan diisi beberapa materi, seperti pemaparan materi peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Kapolda Lampung Profesor Irjen Ahmad Wiyagus. Selanjutnya materi pengembangan karakter sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan yang disampaikan Susetya Irawati. Materi ketiga tentang pengembang karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Said Akil Siroj dari PBNU. Di tempat yang sama, Rektor Unila Prof. Karomoni mengimbau kepada mahasiswa baru untuk mengikuti PKKMB dengan sebaik-baiknya.
Karena katanya PKKMB merupakan persyaratan mengikuti organisasi kemahasiswaan dan salah satu syarat untuk wisuda. Saat disinggung alasan dilakukannya PKKMB secara hybrid, Karomani mengatakan agar pelaksanaan berlangsung lebih kondusif. Sebab jumlah mahasiswa baru Universitas Lampung mencapai 9.000 lebih, sehingga dilakukan PKKMB secara daring dan luring agar lebih kondusif. Berita selanjutnya, ratusan warga Lampung anggota Khilafatul Muslimin ikrar kembali ke NKRI. Ratusan warga Lampung yang diduga terpapar radikalisme kelompok Khilafatul Muslimin mendeklarasikan ikrar kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila pada Senin 15 Agustus 2022. Ikrar tersebut diharapkan sebagai bentuk dan bagian dari deradikalisasi. Dari pantauan, sebanyak 51 orang yang sempat beraktivitas pada kelompok Khilafatul Muslimin mengucap ikrar di hadapan Forkopimda Provinsi Lampung di kantor pemerintah Provinsi Lampung. Di lain tempat, terdapat perwakilan kelompok serupa yang berikrar di hadapan Forkopimda Kabupaten dan Kota di Lampung. Gubernur Lampung Erinal Junaidi mengatakan dengan dilakukannya ikrar tersebut, keseluruhan dari mereka dapat hidup bermasyarakat dengan tetap berpegang dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Erinal juga tidak menampik bahwa pelestarian Pancasila dan budaya negara masih menjadi tantangan yang perlu selalu diaktualisasikan. Kata Arinal, masih banyak paham anti-Pancasila dan paham radikalisme lainnya muncul di tengah-tengah masyarakat dengan iming-iming berserikat dan berkumpul. Dengan itu, narasi radikalisme dan anti bela negara disebar oleh oknum yang ingin mengubah ideologi Pancasila dan sistem negara Republik Indonesia jadi ideologi yang sesuai dengan paham mereka. Sementara itu, 29 anggota Khilafatul Muslimin di Kabupaten Pringsewu juga gelar ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila. Ikrar dilakukan di Aula Kantor Bupati Pringsewu pada Senin 15 Agustus 2022. Pejabat Bupati Pringsewu Adi Erlansyah mengatakan di Kabupaten Pringsewu terdapat 71 anggota Khilafatul Muslimin. Berita selanjutnya, Ponpes Tarbiyatul Atfal Tanggamus terendam banjir 1 meter. Kabupaten Tanggamus kembali dilanda banjir pada Minggu 14 Agustus 2022. Sebelumnya, banjir terjadi di Pasar Modern Talang Padang Tanggamus yang belum lama diresmikan oleh Bupati Tanggamus. Dan kemarin, banjir melanda Pondok Pesantren Tarbiyatul Atfal di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus. Banjir sendiri berasal dari luapan Sungai Waihalom yang berada di belakang pondok pesantren tersebut. Menurut penuturan pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren Tarbiyatul Atfal Ahmad Nasrullah, saat musibah banjir terjadi setengah dari santri pondok pesantren sedang tidak ada di lokasi. Ia mengatakan para santri sedang melakukan pengajian di kediamannya yang berada di atas pondok pesantren. Adapun total santri kurang lebih 60 orang yang tinggal di ponpes tersebut. Ia mengatakan air mulai naik ke pondok sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Air yang masuk mencapai ketinggian 1 meter. Ahmad Nasrul mengaku banjir di Ponpes Tarbiyatul Atfal memang sering terjadi ketika hujan deras melanda. Akibat banjir yang terjadi selama 2 jam, tembok yang baru dibangun ponpes pun rusak. Selain itu, dapur serta alat masak para santri hanyut terbawa oleh banjir. Adapun total kerugian mencapai 20 juta rupiah. Berita selanjutnya, pelaku curanmor beraksi di Indekos takuti korban dengan senpi. Pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Kota Bandar Lampung.
Pencurian kali ini menyasar rumah indekos di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 23 Tanjung Gading, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung pada Jumat 12 Agustus 2022 sekira pukul 11:40 waktu Indonesia Barat atau sebelum salat Jumat. Samsul, pengelola indekos saat ditemui Tribun Lampung pada Senin 15 Agustus 2022 mengatakan, motor yang hilang milik penghuni kos bernama Rahmat Anggoro Mukti, warga Bantul, Yogyakarta. Rahmat merupakan pegawai kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera bagian Barat. Saat kejadian, motor Vario biru dengan plat nomor AB4388JD sedang terparkir di samping rumah indekos dan posisi gerbangnya terkunci. Namun saat kejadian, menurut Samsul, istrinya sempat melihat pelaku. Awalnya istri Samsul yang berjaga sudah melihat gerak-gerik dua orang yang mencurigakan dari rekaman kamera CCTV. Lalu istrinya keluar dan menghardik satu pelaku yang sudah masuk ke pengarangan dan sedang mengeksekusi motor. Sedangkan satu pelaku lainnya menunggu di depan kosan. Saat akan teriak, pelaku menodongkan pistol di pinggang sebelah kiri kepada istrinya. Selanjutnya sang istri memberitahukan korban kalau motor miliknya dicuri orang. Ketika pemilik motor keluar, pelaku sudah berhasil membawa kabur motor ke arah Jalan Pangeran Antasari. Adapun ciri-ciri pelaku yang mengeksekusi motor bertubuh tinggi, kurus, berkemeja putih, celana hitam, dan mengenakan tas ransel. Sedangkan pelaku lainnya badan gemuk. Pelaku mengeksekusi motor tidak lebih dari 3 menit. Korban Rahmat membenarkan kendaraan miliknya Raib diambil oleh pencuri tersebut. Menurutnya saat kejadian dirinya baru mandi dan akan melaksanakan salat Jumat. Ia mengaku baru pindah dari Aceh dan baru berada di Bandar Lampung sekitar 3 bulan. Berita selanjutnya, The Harvest resmi buka gerai pertama di Lampung. Warga Bandar Lampung kini bisa menikmati nikmatnya kue The Harvest. Sebab toko kue ternama di Indonesia tersebut baru saja melangsungkan grand opening store The Harvest ke-75 di Indonesia atau keempat di Sumatera. Sekaligus yang pertama di Lampung pada hari ini, Senin 15 Agustus 2022. Adapun The Harvest berlokasi di Jalan Pangeran Antasari nomor 100 Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Kegiatan opening dihadiri sejumlah aparatur pemerintah setempat beserta jajaran serta disambut langsung oleh CEO The Harvest yakni Edison Manalu. Pemotongan pita jadi tanda dibukanya outlet The Harvest di Lampung. Produk The Harvest sendiri terdiri dari kek, pastry, dan roti dengan kualitas premium. Di gerai yang dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat menghadirkan desain eksterior dan interior modern bernuansa serba putih dan pink pastel. Di dalamnya terdapat meja dan kursi bagi pengunjung yang ingin menikmati sajian lezat The Harvest secara langsung. Adapun produk signature The Harvest meliputi strawberry cheesecake, classic opera hingga chocolate de ville. Lalu ada menu favorit lain seperti black cheesecake, popcorn cheesecake, dan masih banyak lainnya. The Harvest juga menggenapi varian menunya dengan sajian es krim coklat, vanila, strawberry, dan cotton candy. Seluruh produk kue The Harvest sangat cocok untuk dinikmati di acara spesial mulai dari ulang tahun, anniversary, perpisahan, gathering, arisan, hingga perayaan hari besar. Edison juga menyebut bahwa The Harvest telah memiliki sertifikasi 100% halal bernilai A pada outlet maupun pabriknya. Selain itu, ia mengatakan alasan Lampung dipilih jadi salah satu cabang di Sumatera dikarenakan pertumbuhan ekonominya yang cukup baik. Tak hanya itu, gaya hidup masyarakat Lampung yang sudah modern juga membuat The Harvest cocok untuk jadi konsumsi dan tempat nongkrong untuk keseharian. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya.
Selamat malam dan sampai jumpa.